Halo semuanya, selamat datang di podcast mengupas aksi Kamisan perlawanan non-kekerasan terhadap pelanggaran HAM, studi kasus Marsina 1993. Podcast ini dipersembahkan oleh mahasiswa Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta sebagai bagian dari pembelajaran mata kuliah Metodologi Ilmu Politik. Nah, sebelum mulai, perkenalkan nama aku Zafira Azra Davani dan juga teman Aku Said Feral. Hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang sangat penting dan juga sangat bermakna, bagaimana aksi Kamisan dan juga perjuangan seorang buruh perempuan bernama Marsina menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kasus Marsina pada tahun 1993 bukan hanya kisah tentang ketidakadilan, tetapi juga tentang keberanian perempuan dalam menghadapi sistem yang timpang dan juga represif. Nah, untuk membedah lebih dalam isu ini nih, sudah hadir nih bersama kita. Boleh Kak kenalan dulu secara singkat siapa namanya? Iya, halo, aku Ajeng, aku Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika. Nah, Kak Ajeng ini salah satu staf dari Perempuan Mahardika, sebuah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada advokasi hak-hak perempuan dan juga pekerja. Halo Kak Ajeng, apa kabar hari ini? Baik. Oke, jadi ya terima kasih juga buat Kak Ajeng udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami kali ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, mungkin izinkan aku menyampaikan sedikit konteks gitu dari podcast ini. Nah, jadi aksi Kamisan selama ini gitu juga dikenal sebagai simbol konsistensi perjuangan korban pelanggaran HAM, dan juga melalui studi kasus Marsina ini, ya kita akan melihat juga bagaimana gerakan masyarakat sipil khususnya organisasi perempuan itu berperan penting dalam memperjuangkan keadilan sosial, kesetaraan gender dan juga hak buruh di Indonesia ini. Nah, jadi untuk Kak Ajeng gitu ya, kita bisa mulai dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu gitu. Mungkin Kak Ajeng bisa ceritakan secara singkat siapa sebenarnya Marsina ini dan juga bagaimana konteks sosial politik di sekitar kasusnya pada tahun 1993 ini gitu. Siapa Marsina? Kalau kita lihat, dia adalah perempuan biasa, seorang buruh pabrik arloji yang bekerja demi mendapatkan upah. Pada saat itu mungkin tidak banyak perempuan yang bekerja. Pada tahun itu perempuan bekerja masih masih bisa dibilang tidak sebanyak saat ini gitu ya, kesempatan untuk perempuan bekerja. Sehingga bekerja bagi Marsina itu adalah bukan sekedar mencari uang, tapi juga dia melihat bagaimana perempuan bekerja dan berdaya begitu. Seorang perempuan biasa ini kemudian melihat kecurangan-kecurangan dari hak-hak mereka yang diambil. Menurut Marsina, jam kerjanya terlalu panjang dengan upah yang terlalu sedikit, itu tidak sama dengan apa yang seharusnya diterima oleh para pekerja. Tidak sebanding dengan keuntungan perusahaan, dan saat itu Marsina bersama kawan-kawannya memprotes perusahaan arloji tersebut, dan ya terjadilah aksi begitu di perusahaan tersebut. Dan kemudian Marsina menjadi salah satu buruh yang paling vokal untuk memperjuangkan dan menuntut jam kerja yang lebih pendek dan upah yang lebih layak begitu, upah yang lebih banyak, karena pada saat itu mungkin belum ada konteks kerja layak ya, tapi upah yang lebih banyak begitu. Iya, mungkin menarik gitu ya dari kisah itu juga ya, kelihatan lah bahwa emang perjuangan Marsina ini tuh ya bukan hanya soal tuntutan upah doang gitu, tapi juga ya mungkin tentang harga diri dan juga keberanian perempuan di ruang publik juga yang masih sangat mungkin sangat, kalau bahasa ininya ya, maskulin gitu lah ya. Nah, mungkin kalau boleh sedikit menelusuri lebih dalam lagi gitu. Nah, menurut Kak Ajeng sendiri apa sih sebenarnya yang ngebuat kasus Marsina ini tuh menjadi simbol penting gitu dalam perjuangan hak buruh di Indonesia? Pada saat itu masa Orde Baru, di mana ketakutan sangat terasa ketika teman-teman buruh menyuarakan menyuarakan apa yang menjadi tuntutannya, apa yang menjadi haknya begitu ya. Pada saat masa Orde Baru bahkan kita hanya punya satu serikat buruh, yaitu SPS, dan itu kita lihat sebagai serikat buruh yang memang sangat diatur negara begitu. Lalu ketika ketakutan yang sangat terasa itu, ternyata di tengah ketakutan itu Marsina
mengambil resiko besar untuk menyuarakan. Marsinah dan teman-temannya mengambil resiko besar untuk menyuarakan hak-haknya. Sehingga pada masa Orde Baru itu aksi bukanlah hal yang biasa seperti sekarang. Walaupun sekarang juga kelihatan ya kemunduran demokrasi ketika aksi ditangkap mirip seperti tahun itu, pada masa Orde Baru itu mirip seperti sekarang. Mungkin lebih terang-terangan ya pada masa Orde Baru. Dan kemudian Marsinah dibunuh, mayatnya sangat tragis begitu ya, dibunuh secara tragis. Dan lalu ya pada masa itu sangat kelam dan gelap ya bagi buruh karena kehilangan sosok yang berani menyuarakan hak-haknya. Sehingga kita bisa kontekskan kenapa kasus ini sangat menarik tidak dalam arti kata baik begitu ya, karena di situ memperlihatkan kediktatoran pemerintah. Dan kita tahu pada masa itu tidak ada yang punya peluru selain militer. Kalau misalnya dari yang kita tahu sendiri dan juga yang kita lihat sampai hari ini, kan kasus Marsinah ini masih menyisakan tanda tanya besar soal keadilan. Nah, menurut kakak bagaimana proses penyelidikan dan juga penanganan kasus ini selama 3 dekade terakhir? Dan juga menurut Kak Ajeng, apa kendala utama yang membuat kasus seperti ini sangat sulit terselesaikan secara hukum dan juga politik di Indonesia? Kasus seperti ini sangat sulit diselesaikan secara hukum dan politik. Apa yang membuat kasus ini sulit? Seperti yang saya tadi bilang ya, Marsinah memperjuangkan haknya. Marsinah memperjuangkan hak kawan-kawannya, dan upah itu seharusnya tidak usah diminta. Upah layak itu tidak usah diminta karena itu memang sudah menjadi haknya. Tetapi keberanian Marsinah untuk meminta hal tersebut mengusik. Karena kalau kita lihat misalnya kalau dalam konteksnya kawan-kawan sekarang misalnya, ketika kematian Afwan kemarin yang dilindas oleh mobil Brimob, dia memancing aksi besar, ya kan? Dia memancing aksi besar. Ketika ada ucapan-ucapan DPR, ketika ada tunjangan-tunjangan DPR yang itu menggelitik, membuat marah rakyat, dan ada satu orang yang berani protes, ada satu orang yang berani itu akan menular. Kita lihat bagaimana gelombang aksi Agustus kemarin, dia bergelombang dan menularkan banyak. Begitulah ketika rakyat bersuara. Ketika rakyat marah, ketika buruh marah, ketika rakyat marah, dia akan membawa energi kemarahan itu kepada seluruh rakyat, yang juga memang sudah sangat muak gitu. Pada saat ini gelombang kemarahan kemarin itu datang karena ketiadaan lapangan pekerjaan dan tunjangan yang berlebihan pada DPR. Pada masa itu, pada masa Marsinah mirip seperti itu, ketakutan akan gelombang kemarahan yang menular pada buruh yang lain itu mengusik pemerintah, mengusik tentu saja pemilik perusahaan. Mereka tidak mau rugi, tentu saja. Ketika itu mengusik, maka salah satu cara dalam menghilangkan sang pemberani. Yes, nah, sehingga pada saat itu ketika Marsinah, pada saat itu beberapa kawan Marsinah ditangkap. Lalu Marsinah dengan berani mendatangi Brimob pada saat itu, lalu untuk meminta agar kawan-kawannya dilepaskan. Dan ketika itu terjadi, Marsinah tidak pernah kembali. Lalu ditemukan tewas. Dan kelihatan dari situ ya unsurnya, ada orang yang terusik, ada pihak yang terusik dengan keberanian Marsinah. Selama ini selalu diisyaratkan bahwa itu adalah perusahaan. Tetapi saya sekali lagi, pada masa pemerintahan Soeharto, pada masa pemerintahan Orde Baru, tidak ada yang berani. Ketika berani, maka hilang. Itu sudah banyak fakta-faktanya bahwa memang kita punya, pada masa era Soeharto kita punya kasus Petrus, penembakan misterius, penghilangan aktivis-aktivis, Wiji Tukul yang sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak juga diketahui di mana, diculik. Kita punya banyak sejarah kelam pada masa itu, dan Marsinah salah satu contohnya. Sehingga
ketika reformasi datang, ternyata ada satu PR yang belum selesai, menghilangkan kekuasaan militer dari politik. Dan sampai saat ini itu masih sangat sulit karena eh, ketika dia indikasinya ketika dia terungkap, maka ada pihak-pihak yang eh, kita duga begitu, itu dia datang dari eh, pihak-pihak pemerintah pada masa itu. Dan kita tahu memang sangat sulit ya, secara politik dia akan mengganggu. Tapi nah itu juga menarik begitu, karena pada sekarang ini Marsina sedang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Itu menarik kan? Itu menarik dan kontradiktif tentu saja. Nah, itu juga sebagai faktanya kalau misalnya di negara kita orang-orang yang berani vokal dan juga menyuarakan pasti banyak banget yang ujung-ujungnya dia akan hilang dan tiba-tiba ditemukannya tewas. Terus juga kalau misalnya dari yang aku tangkep Kak, ini tuh ketimpangannya bukan cuma di level hukum tapi juga di budaya dan juga politik. Nah, kalau misalnya boleh aku tambahin nih Kak, ini tuh menarik sekali kalau misalnya kita hubungin dengan pembahasan dalam metodologi ilmu politik, bahwa fenomena seperti ini tidak bisa dipahami hanya secara legalistik tapi juga melalui analisis kekuasaan dan juga struktur sosial. Nah, kita beralih ke peran organisasi masyarakat sipil. Perempuan Mahardika sendiri, Kak, dikenalkan sebagai aktif dalam advokasi isu buruh dan juga perempuan. Kira-kira bisakah Kak Ajeng ceritakan gimana strategi dan juga pendekatan yang digunakan perempuan Mahardika dalam memperjuangkan keadilan bagi seluruh buruh perempuan? Platform yang digunakan begitu ya, tentu saja platform demokrasi, platform hak asasi perempuan. Bagaimana kontribusi kita? Tentu saja kalau tadi teman-teman menyampaikan tentang bagaimana Kamisan menjadi ruang demokrasi, perempuan Mahardika juga ikut dalam mempertahankannya, dan kita terus mengembangkan ruang demokrasi tersebut gitu. Salah satu yang kita lakukan tentu saja mengorganisir perempuan. Dalam hal ini kita memang punya dua segmentasi yang sangat spesifik, yaitu perempuan muda kampus dan juga guru perempuan serta perempuan dengan ragam gender dan seksualitas gitu. Di dalamnya kita punya banyak sekali ya, sebagai organisasi yang dengan platform feminis, tentu saja dengan ideologi feminis, tentu saja feminisme menjadi kunci untuk kita mengorganisir para perempuan. Dengan dalam pengorganisiran tersebut kita memberikan banyak pemberdayaan melalui pendidikan. Kita juga kalau secara politik bagaimana kita mendorong kawan-kawan perempuan ini berani maju, berani memimpin gitu, berani meliding aliansi dan berani meliding organisasi begitu. Dan kalau teman-teman lihat dalam aksi-aksinya perempuan Mahardika itu semuanya muncul dalam kita ajak untuk kawan-kawan berani membuka suara dan berani menyuarakan apa yang menjadi tuntutan perempuan gitu. Kalau misalnya salah satu yang mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana perempuan Mahardika turun aksi dalam undang-undang TNI ini, lalu kita juga mengadvokasi undang-undang TPKS dan melakukan aksi lobby dan sebagainya. Lalu Permendikbud KS yang kawan-kawan saat ini punya, walaupun sekarang sudah berubah ya jadi Permendikbud aku lupa namanya, tapi dia dirubah Iya, gitu ya. Dan beragam aktivitas, beragam platform yang kita gunakan, beragam cara yang kita gunakan untuk mengorganisir perempuan agar berani menyuarakan dia, dan tetapi selalu kita bawa ini datang dari pengalaman perempuan. Setuju banget nih Kak. Kalau misalnya yang aku tangkap, perempuan Mahardika berusaha buat ngabungin antara pendekatan struktural dan juga kultural ya Kak, untuk memperjuangkan kebijakan tapi juga membangun kesadaran di tingkat akar rumput. Nah, Kak Ajeng nih sebagai aktivis perempuan, tantangan terbesar apa yang biasanya Kak Ajeng dan juga rekan-rekan hadapi di lapangan? Apakah bentuknya lebih ke tekanan sosial, keterbatasan sumber daya, atau bahkan resistensi dari institusi Kak? Aduh, kalau mau ngomongin tantangan nih ya, itu nggak tahu mau yang mana duluan. Saking banyaknya. Bahkan ketika tidak jadi aktivis saja, perempuan sudah punya banyak tantangan.
keluar rumah saja bagi perempuan tuh tantangan gitu kan. Hari Iya ini sih. bakal di catcalling siapa ya gitu. Hari ini tuh bakal dimarahin ibu atau ayah nggak ya kalau pulang agak malam gitu. Itu tantangan juga ya bagi perempuan. Hari ini bakal dinilai seperti apa ya oleh orang lain. Itu kan juga tantangan ya ketika keluar rumah. Apalagi menjadi aktivis perempuan. Budaya kita tuh sangat menyerang perempuan ketika perempuan itu berani bersuara. Ketika kita muncul di hadapan publik dengan pendapat yang sangat dibilang radikal, it's okay dibilang radikal selama itu baik dan positif ya bagi perkembangan manusia begitu. Tetapi sayangnya tidak bagi budaya. Gitu. Bagi budaya itu tidak budaya patriarki terutama dia tidak dibenarkan. Dan serangan-serangan hate comment, kebencian, pelecehan dan kekerasan itu membayangi aktivis perempuan. Lalu juga tantangan ya tentu saja selain budaya yang paling kuat adalah sistem kepemerintahan kita, dia tidak melindungi aktivis perempuan dan bahkan melupakan bahwa aktivis perempuan bersumbangsi pada kemajuan negara ini gitu. Dan kalau dalam konteks hari ini tantangan terbesar adalah menguatnya militerisme gitu. Kenapa aku bilang dalam konteks hari ini menguatnya militerisme? Mungkin teman-teman melihat bagaimana setelah pasca aksi kemarin itu banyak aktivis-aktivis yang ditangkap begitu. Tetapi sebelum ada penangkapan tersebut, dengan menguatnya militerisme, para aktivis-aktivis perempuan juga terancam hidupnya. Dalam konteks militerisme, dia sangat terancam hidupnya. Dan ya kita lihat bagaimana kekerasan-kekerasan dilakukan pada barisan-barisan terdepan perempuan itu. Dan tidak juga kami terlepas dari itu ya. Perempuan Mahapika juga mendapat tantangan yang sama, di mana sering sekali kita berhadapan dengan aparat penegak hukum, berhadapan dengan pemerintah yang tidak berpihak, berhadapan dengan ancaman pembunuhan, berhadapan dengan ancaman kekerasan, berhadapan dengan doxing. Itu juga terjadi pada kami gitu ya, sebagai aktivis perempuan. Yang paling menyeramkan memang dalam sejarah kita tidak pernah lupa bagaimana militerisme memperkosa perempuan, militerisme membunuh perempuan, itu yang menakutkan, itu yang menjadi trauma kolektif gitu. Ketika saat ini militerisme menguat, maka ancaman kekerasan dan pelecehan itu membayangi kami, dan memang sudah terjadi gitu di beberapa kawan-kawan kita di organisasi perempuan, itu juga terjadi. Nah, mungkin kalau kita tarik lagi mungkin ke konteks yang lebih luas gitu ya. Aksi Kamisan sendiri ini kan telah berlangsung sejak 2007 gitu ya. Dan ya masih terus berjalan hingga sekarang. Dan menurut Kajang sendiri itu apa sih relevansi aksi Kamisan itu bagi generasi muda saat ini, terutama ya dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan juga kesetaraan gender gitu. Apa relevansi aksi Kamisan? Kawan-kawan saat ini akan menghadapi situasi yang sangat mirip dengan masa Orde Baru. Kawan-kawan kita, aktivis-aktivis muda saat ini sedang ditahan karena aksi mereka memprotes negara. Dan itu kelihatan bagaimana ruang-ruang politik, demokrasi, itu dia semakin menyempit. Ketika ruang politik dan demokrasi bagi perempuan muda, aktivis-aktivis muda itu menyempit, maka yang terjadi bisa jadi adalah pengekangan atau pembungkaman suara. Kawan-kawan tidak lagi akan bisa bersuara. Bahkan di platform digital, kawan-kawan juga tahu, ada beritanya bahwa TikTok dipaksa membocorkan. Itu adalah platform-platform yang teman-teman gunakan setiap hari gitu, dimana pemerintah juga bisa mengatur itu, militer juga bisa menekan itu. Jadi bisa dibayangkan ya, dalam ketika demokrasi dan politik rakyat itu semakin menyempit, maka
aksi Kamisan itu menjadi pengingat bagi kita bersama, dan juga tentu saja aksi Kamisan itu adalah simbol menghidupkan semangat demokrasi itu tadi. Jadi teman-teman tidak boleh kehilangan ruang demokrasinya. Anak-anak muda tidak boleh kehilangan ruang demokrasinya. Itu pengingat bagaimana kejahatan-kejahatan HAM, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, sistem, negara, itu harus terus diusut tuntas, harus terus disoal, harus terus diingat, agar kawan-kawan muda juga tidak tenggelam di dalam iming-iming masa depan yang tidak pasti, tenggelam pada masa lalu yang tidak yang samar. Kawan-kawan tidak melihat sejarah secara utuh. Bagaimana sejarah dirubah, sejarah ditulis oleh para pemenang. Maka aksi Kamisan itu adalah simbol pengingat dan perayaan demokrasi kita bersama. Maka kawan-kawan muda adalah yang paling punya kepentingan untuk mempertahankan aksi Kamisan agar tidak kabur dari sejarah, agar sejarah tidak kabur, agar pelanggaran HAM tidak bisa diabaikan. Karena pelanggaran HAM saat ini bisa jadi akan, ya, kawan-kawan akan melihat bagaimana pelanggaran HAM di tangan militer. Oke, iya, dan mungkin nambahin lagi gitu ya, mungkin dari sudut pandang kalian pribadi gitu ya. Kayak aksi-aksi sebenarnya aksi-aksi non apa ya non kekerasan kayak Kamisan gini tuh masih efektif nggak sih sebenarnya di tengah maraknya ya disinformasi dan juga apatisme publik di era digital ini gitu. Aksi tanpa kekerasan, ya, sebetulnya Kamisan itu dia masih, kalau kita bilang aksi apapun itu sangat sangat tidak pernah kita berencana untuk melakukan kekerasan di dalam aksi apapun, ya, agar clear nih bahwa nggak ada aksi yang memang sengaja kita nggak mau tawuran, enggak, kita mau aksi gitu kan. Jadi tidak ada aksi rakyat yang memang sengaja ingin melukai, membunuh dan lain sebagainya, kecuali diprovokasi. Dan kita tahu rakyat terprovokasi dan diprovokasi oleh siapa gitu. Jadi itu yang harus dicari sebetulnya kalau dalam aksi-aksi anarkis ini kan dalam konteks siapa gitu kan. Dan kalau ledek-ledekannya anak-anak muda sekarang, masa sih kaum mageran kayak kita bawa-bawa bom molotov gitu kan, kayak kita mau ini aja mager gitu ya. Jadi memang tidak ada aksi yang memang sengaja melakukan kekerasan, tapi dipicu oleh provokasi-provokasi, dan tentu saja yang melakukan provokasinya bukan dari orang-orang yang aksi gitu, yang benar-benar ingin menyuarakan suaranya. Jadi aksi damai seperti Kamisan masih efektif nggak? Sebetulnya dia justru menjadi pengingat bahwa aksi-aksi yang seperti itu harus terus dijalankan. Dia pengingat bahwa kita harus terus aksi. Tidak bisa diam, dan nggak boleh diam. Kalau Kamisan kan punya jelasin jangan diam gitu ya. Memang tidak boleh diam gitu. Jadi efektif atau tidaknya, setiap aksi dia mengandung makna demokrasi, setiap aksi aksi rakyat dia mengandung makna kebebasan berpendapat dan bersuara, mengandung makna hak politik rakyat. Jadi saya rasa efektif atau tidaknya itu bukan di kita, tapi bagaimana kemudian kita melanjutkan aksi-aksi tersebut dan menyebarkan dan meluaskan aksi-aksi. Jadi efektif kan ketika dia banyak, ya, ketika dia sebetulnya efektif juga kadang tidak tergantung jumlah, tetapi bagaimana dia konsisten dan dia kita pertahankan, karena mempertahankan aksi Kamisan juga tidak mudah, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan ini juga berjuang, apalagi Kamisan kan paling dekat dengan istana gitu. Itu memang tidak mudah seorang Bu Sumarsih bertahan puluhan tahun berdiri di situ. Itu kan juga adalah efektifnya tuh bukan kepada pemerintah, ya, pemerintahnya yang nggak mau dengar, tapi dia efektif menanamkan
kepada kita, mungkin kepada kawan-kawan juga, dia efektif. Dia efektif menanamkan kepercayaan bahwa jangan diam, lawan. Ada ini kan jagonya Kak Isan. Enggak. Gitu. Ayo apa? Hidup korban. Iya, betul. Hidup korban, jangan diam, lawan. Lawan. Gitu dia. Iya, mungkin Kak Ajeng, jadi sebelum kita tutup sesi hari ini gitu ya, mungkin dari aku ingin nanyain sesuatu yang mungkin lebih reflektif aja gitu. Jadi ya pertanyaannya mungkin kayak apa ya? Kalau apa ya, mungkin nih misalnya aja gitu, kalau Marsina masih ya ada lah hidup di dunia ini, apa sih sebenarnya yang menurut Kak Ajeng sendiri gitu, perkiraan apa yang bakal dia lakuin nih dengan kondisi Indonesia yang seperti saat ini tuh, apa yang bakal ia teruskan atau mungkin diperjuangkan gitu. Saya yakin apa yang dipesankan, karena kita percaya Marsina hidup di dalam jiwa-jiwa buruh perempuan. Jadi dia masih hidup sampai sekarang. Kami ada dan berlipat ganda. Itu yang kita yakini. Marsina hidup dalam diri saya. Marsina hidup karena saya juga adalah buruh perempuan. Selama 12 tahun saya kerja di pabrik garmen, dan saya juga pernah menjadi pimpinan serikat buruh gitu. Jadi saya merasa bahwa semangat Marsina sangat menular bagi kami aktivis-aktivis buruh perempuan, dan dia masih hidup hingga sekarang di dalam jiwa-jiwa kami. Jadi pesan yang Marsina sampaikan ke kami itu sangat sangat terasa, dan kami sangat sampai begitu ya di kami, bahwa jangan takut meski kita tahu bahwa kadang perjuangan memiliki resiko yang sangat besar, tetapi Marsina mengatakan bahwa tidak boleh berhenti berjuang. Marsina mengatakan bahwa apa yang jadi hak kita itu adalah hak kita. Bahwa sebagai buruh kita punya harga diri, sebagai buruh perempuan kita adalah pejuang, dan sebagai buruh perempuan kita berhak dihargai tenaga dan waktu kita secara layak. Itu pesan yang sangat saya terima begitu ya, dari Marsina, dan saya yakin juga banyak buruh perempuan punya menangkap pesan yang sama begitu, dan meneruskan pesan tersebut hingga sekarang, karena kita menemukan, atau perempuan Mahardika menemukan banyak buruh perempuan yang hingga saat ini berani berjuang menuntut hak. Itu sih. Setuju banget Kak. Walaupun Marsina udah tidak ada lagi di dunia, tapi semangat juangnya tetap ada dan bakal ngalir terus di darah kita semua. Nah, seru banget nih Rel hari ini Iya nih, aduh. podcast kita banyak banget ilmu dan juga manfaat yang fakta-fakta baru yang aku dapat dari Kak Ajeng. Kalau Farel sendiri gimana? Ya mungkin kalau dari aku ya menambah insight juga mungkin dari ya sejarah Marsina dan segala macam, terus juga ya kita juga tadi udah ngebahas ya mungkin dari perempuan Mardika gitu selaku ya organisasi masyarakat sipil itu bagaimana, terus juga ya tadi aksi Kamisan itu seperti apa dilakukan dan segala macam efeknya mungkin, terus ya seperti itu mungkin kalau dari aku sih Japira. Nah, terakhir banget nih Kak, dan sebagai penutup, sebagai perempuan Mahardika, apa pesan Kak Ajeng untuk mahasiswa ilmu politik atau anak muda zaman sekarang yang ingin terlibat dalam isu-isu HAM, gender, dan juga keadilan sosial, baik sebagai peneliti maupun sebagai aktivis, Kak? Pesan saya untuk para anak-anak muda saat ini, jangan biarkan politik dikuasai oleh pengusaha dan penguasa. Politik itu dibuat agar rakyat bisa bersuara dan rakyat juga bisa mendapatkan hak-haknya. Politik bukan sekedar permainan kelas atas, tetapi politik adalah hak kita semua. Politik adalah milik kita. Kita juga berpolitik. Dan politik adalah kebebasan kita, dan mungkin aku bisa bilang, kalau teman-teman memperjuangkan hak politik, pada suatu hari teman-teman lulus dan melihat bahwa perjuangan politik bukan sekedar perjuangan politik itu bukan tentang tikung menikung, bukan tentang tipu menipu,
bukan tentang bohong membohongi, tetapi perjuangan politik itu adalah lebih pada memerdekakan manusia. Jadi itu pesan saya. Jadi ingatlah, politik itu dibuat agar kita punya kemerdekaan, bukan dibuat untuk menguasai satu, dua, tiga wilayah, bukan untuk menguasai kekayaan, untuk menipu dan membuat kita memperkaya diri. Itu politik jangan digunakan untuk seperti itu. Politik adalah kemerdekaan bagi aku. Nah, didengar itu teman-teman jawaban dari Kak Ajeng. Nah, jawaban Kak Ajeng tadi sebagai penutup podcast kita hari ini. Terima kasih banget Kak Ajeng udah mau nyempetin waktunya buat podcast sama kita. Oke, makasih. Jadi aku juga mau sekalian ya. Boleh Jadi kalau banget. teman-teman mau, karena Perempuan Mahardika juga membuka pendaftaran anggota bagi teman-teman perempuan, masih perempuan ya, kawan-kawan. Kita mengundang teman-teman untuk mendaftar di Perempuan Mahardika, menjadi anggota Perempuan Mahardika. Silahkan klik bit.ly menjadi Mahardika, atau teman-teman bisa cari di Instagram kita di Mahardika, atau teman-teman mau lihat apa aja sih tulisan-tulisan yang Perempuan Mahardika yang bikin, ada berita-berita apa, hasil penelitiannya Perempuan Mahardika, teman-teman bisa lihat di www.mahardika.org gitu. Jadi di bawah sini ya ada ya nanti. Oke. Baiklah. Jadi teman-teman bisa banget buat lihat kayak apa sih Mahardika, atau tulisannya, atau produk-produknya Mahardika. Jadi kunjungi mahardika.org, dan kalau tertarik mendaftar silahkan ke Instagramnya Perempuan Mahardika. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nontonin dan dengerin podcast kita hari ini. Aku Zafira Aku Feral dan dan juga ada Kak Ajeng. Ajeng. pamit undur diri. Bye. Bye-bye.